Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video part 2 yang untuk mengetahui jumlah gulungan spool running pada parutan kelapa seperempat HP. Jadi di video kedepannya ini, video yang kedua part 2 nya saya masukkanlah setelah saya press pan ya di video awal. Ini untuk running sudah saya potongi ya, tersisa di gulungan spool running lah ini. Pakai kawat 0,70 sekali jalan, ini 2 kawat ya. Jadi mau saya part bagian runningnya, kita juga sudah mengeluarkan bagian startingnya. Ini juga mau kita ketahui ya, lompatannya rupanya sama dengan lompatan starting. Dia 02 ya, melewati 2 paret. Jadi saya bacanya itu 1 ke 4, 1 ke 6, 1 ke 8, 1 ke 10, dan 1 ke 12. Jadi kalau saya seringnya bacanya tuh lompatan genap diawali dari 4, 6, 8, 10, 12. Jadi ada 5 kutub. Kosongnya itu ada 2 paret ya di lompatan 4. Tersisa 2 paret yang tidak dimasukin lah. Ini mau saya bersihkan dulu ya bagian running. Nanti setelah itu mau saya hitung lah jumlah kawatnya. Ini hitungannya 2 ya, hitungan 2 sekali jalan 2 kawat. Ini sudah saya keluarkan di 5 kutub, ada 12, 10, 8, 6, 4. Jadi lompatan 4, 6, 8, 10, 12 ya. Ini udah separuh saya keluarkan untuk di lompatan runningnya, jadi tersisa ada separuh lagi untuk kutub bagian bawah yang saya keluarkan kutub bagian atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah saya tulis juga ya, ada tuh lompatan 4 di awal, 6, 8, 10, 12. Inilah runningnya pakai 0,70. Di startingnya tuh tadi di part 1 udah ya, sudah kita tahu jumlahnya sama lompatannya juga. Oke, kawat 0,65 ini untuk starting. Jadi video kedua ini kita mau mengetahui jumlah banyaknya kawat di lompatan running di ukuran kawat 0,7 sekali jalan 2 kawat. Ini mau saya hitungin lah di awal lompatan 4 dulu ya. Jadi di lompatan 4 kita mau mengetahui berapa banyaknya kawat yang dibutuhkan di sebulan running lah ini. Ini sekali hitung saya 2 kawat ya, tapi nanti hasilnya tetap hasil akhir, bukan ditambah atau dikali 2. Kalau yang di starting tadi saya ngitungnya sekali hitung tuh 2 kawat biar supaya cepet siap aja. Kalau keluarannya sekali jalan 1 kawat ya di ukuran starting, mungkin teman-teman tahu lah maksud saya. Jadi kalau di running saya hitungnya sekali 2 aja. 1 biar cepet, yang kedua memang ini sekali jalan 2 kawat, tapi nanti ini hasilnya hasil akhir ya, nggak dikali 2 lah pokoknya hitungannya. Kalau misalnya 10 ya 10 lilit, tapi ngitungnya sekali ngitung 2 kawat. Untuk kelanjutan mungkin total berapa aja nanti saya bakal kasih tahu setelah saya dapatkan dokumennya. Ini ada saya dapatkan ya, udah ya jumlahnya berapa tadi untuk di lompatan 4. Sekarang ini masuk ke lompatan 6. Seperti biasa juga saya menghitungnya sekali hitung 2 kawat terus.
Nanti setelah ini kita lanjutlah videonya untuk mengerjakannya ya. Setelah dapat hasilnya, jumlahnya udah kita baca, nanti di video part 3 nya mungkin kita bikinkanlah insyaallah cara menggulungnya, atau cara saya lah kalau dibilang, cara saya mengerjakannya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lah nanti setelah pengerjaan, karena ini angker mau kita angker itu mau kita bubut kalau nggak salah ya, karena bearingnya itu kok gampang kali lepasnya. Saya curiga itu asnya itu kayaknya sudah lumayan ada gesekan atau gimana ya, karena kok biasanya kan kalau buka bearing tuh agak susah ya. Maaf, ini lagi ngisi suaranya di habis ba'da subuh nih, lagi dingin jadi ada batuk-batuk dikit. Ini gulungan selanjutnya lah. Maaf, ini terbalik pulauan handphonenya ya, di lompatan 8. Jadi di lompatan 8 sekarang ini. Nanti kita mau juga tengok lah bagian mana, tahu juga nanti coba kita belanjakan ya. Ada pula nanti yang ukuran bearingnya seukuran as, yang kira-kira ada nggak dijual, yang kira-kira kalau diukur besar asnya itu bisa masuk ke lingkaran bearing yang bagian dalam dan luar ya. Coba nanti kita bawa contoh angker, as angkernya itu kita bawa ke toko bearing atau lahar, ada nggak seukuran yang kita inginkan ya, ukuran dalamnya itu pas dengan ukuran as yang diangker sekarang, dan ukuran luarnya bearing itu bisa masuk ke dudukan tutup bagian depan bearing ya, untuk tutup mesin lah. Kalau kira-kira ada yang cocok dan pas mungkin kita beli aja, jadi nggak perlu bubut. Tapi kalau memang nggak ada, kita harus bubut bagian as lah, dengan membeli nomor bearing yang sesuai bearing lama. Saya nggak punya ukurannya ya berapa besar untuk besaran diameter angker sama lingkaran bagian bearing luar, dudukan bearing bagian mesin, bagian batok motor belakang lah, itu untuk tempat dimana bearing diletakkan. Jadi sekiranya nanti memang dicari nggak ada ya, saya harus beli bearing aslinya, lalu saya bawa ke tempat tukang bubut untuk menyesuaikan besar bagian bearing yang dalam as, yang bisa kira-kira nanti kalau dipasang dia tidak gampang lepas lah. Ini udah oblak kali saya rasa, karena gampang kali keluarnya ya. Kalaupun mau saya drip atau mau saya lukai bagian as dengan tujuan, maksudnya kalau sudah dilukain kan asnya itu dengan pahat besi nanti bisa membuat bearing itu biar supaya lengket. Maksudnya gitu. Kemarin kan kasusnya ada juga 2 parutan kelapa ini masuk, yang satu saya gitukan karena nggak terlalu oblak kan. Saya bikin ini sambil ngitung, saya sambil cerita di parutan yang di part 1 itu ada, sebelum part 1 saya ngerjakan parutan kelapa juga di
seperempat HP juga, cuman dengan kerusakan itulah agak oblak dikit bagian dudukan as luar yang memasukin bearing, dan bagian lahar, dudukan lahar juga agak goyang ya. Itu saya drip lah, kalau saya bilangnya bahasanya di drip dengan menggunakan mata pahat yang tajam, melukai bagian dudukan lahar sama bagian as angker ya, untuk membuat luka di bagian tersebut, lalu dengan bertujuan supaya bisa lahar lengket dan macet di bagian tersebut. Itu kemarin masalahnya karena juga pembatas bearing ring cap itu sudah tidak menjepit. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, semoga menjadi ilmu yang sedikit ya. Bila memasuki lahar itu jangan terlalu masuk, karena di batasan lahar itu kan ada ya, di setiap as itu ada batasan bearing atau lahar untuk berdiam diri di situlah. Dia biasanya dibatasi dengan besar kecilnya as di area bearing sama pembatas bearing tuh. Terkadang asnya ada yang dibikin besar, tidak sama. Ada juga yang modelnya besarannya sama asnya, cuman dibatasi dengan lingkaran atau paretan as yang dibuat untuk penjepit ring cap ring lah, yang bentukannya itu bulat tapi bisa dibuka ya dengan tang cap lah kok dibilang lah. Jadi teman-teman harus perhatikan bagian itu. Terkadang di bagian yang diletakkan pembatas ring per atau cap itu bisa melewatin bearingnya. Jadi antara dudukan bearing itu bisa tidak sesuai dengan batokan mesin motor ya. Jadi bearing itu letaknya keluar dari dudukan batok mesin hingga tidak mengikat bearing, atau bearing tidak menempel sempurna karena sudah keluar dari dudukan batasan bearing. Jadi di situ bisa menyebabkan bearing tidak terikat, lalu diputar, bergeraklah bearing itu, dan angker itu, as angker bergerak tidak seimbang hingga menyentuh bagian keren spool. Jadi kasus yang saya dapat di motor yang pertama seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang saya maksud, bisa menggambarkan. Jadi pokoknya intinya, letakkanlah bearing di posisi pembatas atau dudukan bearing yang sudah disediakan. Jangan sampai kita menokok atau meletakkan bearing itu melebihi dari dudukan bearing, atau juga melewati dari batas bearing yang sudah disiapkan oleh pabrik ya. Jadi kemarin tuh sudah digulung motornya, udah digulung, katanya belum lama dipakai seminggu nggak bisa muternya dengung aja. Udah gitu pun kalau muter mau kasar, kayak ada suara gesekan. Jadi saya perhatikan apanya gitu,
Rupanya saya perhatikan memang kedapatannya di posisi bearing yang tidak sesuai, letaknya di bagian as hingga melewatin batasan bearing, dan bearing itu tidak duduk sempurna di bagian batok mesin motor gitu. Jadi bearingnya keluar gitu loh. Kalau dibilang, kalau dibaut batokan mesin itu terus bearingnya itu keluar dari letakan batokan mesin sekitar hampir melewatin, tersisa sedikit lah di bagian dudukan bagian luar bearing ya. Jadi disitulah kendalanya, disitulah menyebabkan keren tergesek. Jadi ini ya jumlahnya sudah saya dapatkan, maaf kalau videonya terbalik. Jadi ini sudah ketemu jumlahnya di lompatan 4, 6, 8, 10, 12 sudah saya hitungin. Ini ada 5 kutub. Ini ada 39 lilit ya kalau nggak salah di lompatan 10-nya. Di lompatan 12-nya ada 42 apa 40 berapa itu ya. Jadi inilah hasilnya. Hitungannya sudah kita dapatkan. Nanti teman-teman ngelihat videonya dibalik aja, karena saya rekamnya sambil ngitung, terus videonya HP-nya saya arahkan, cuman kameranya lagi kebalik ya, maaf. Jadi pelajaran untuk di video ini tidak banyak ilmunya, cuman mudah-mudahan ya informasi yang saya kasih ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang ada di luar sana. Semoga juga ilmu ini bisa berkepanjangan untuk generasi kita mendatang ya. Salam dari saya, Kang Kobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam minggu berkelanjutan. Inilah kasus as yang saya maksud, itu ada gesekan dan di ujung pembatas.